Bayangin ya Mas ya, dari gerbong pertama ke belakang diklip semua. Padahal bayangin gitu cuma 5 orang di gerbong itu. Itu nyata Mas yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di segmen yang horor tentunya, dan hanya di CNR Perjalanan. Oke. Dan hari ini narasumber kita mungkin dengan Mas Aldo, Mas Ian, dan mungkin dengan cerita-cerita lebih baru dan lebih seru nantinya. Dan juga mungkin juga ada cerita-cerita dari Mas Rizky mengenai yang berbau pengalaman pribadi yang berbau horor, dan mungkin itu juga mungkin ya yang seram-seram gitu ya Mas Rizky. Dan saya harap kalian tetap tonton terus channel ini dan jangan beranjak di mana-mana. Tetap stay tune di sini. Beneran ada hantu. Mas Aldo, kira-kira kan kemarin kita bahas nih perjalanan Mas Aldo pada saat seneng naik gunung kan ya, Iya. hobinya salah satunya naik gunung, dan kemarin tuh lumayan ramai yang nonton, hampir 100 nih Mas ya, 100. kurang lebih, dan menjadi pelajaran buat teman-teman yang naik gunung. Iya. Kira-kira apa nih yang mau diceritakan malam ini? Untuk cerita hari ini tetap perjalanan naik gunung, tapi di gunung yang berbeda. Oh iya. Karena jadi gini, langsung mulai Mas. Boleh, Ya. boleh silakan. Jadi sekilas cerita, kami dari Surabaya itu berangkat bertiga karena kita menunggu teman-teman yang udah berangkat duluan dari Surabaya karena kita beda kereta. Oke. Kita waktu itu naik kereta namanya kereta apa itu? Sancaka apa itu? Arah Jogja. Sancaka. Arah Jogja. Solo di Solo. Oh Solo, turun Nah, Solo. Dan itu kereta paling malam jam 10. Jadi biar sampai Solo biar pagi ya kan. Karena kita startnya pagi. Betul. Nah, Laninya aja malam. Nah, Seperti kita pas pulang dari Jogja ke Surabaya malam. Iya. juga. Malam juga. tapi dikala itu kereta Sancaka belum sebagus sekarang. Oke. Dia masih menggunakan rangkaian Gerbong yang lama. gerbong bisnis. Di sisi lain saya naik di gerbong 8. Saya di belakang itu cuma ada 5 orang ceritanya. 5 orang. Nah, di saat itu ada kejanggalan udah mulai berangkatnya itu pertama ada 3 orang, 1 cewek, 2 cowok. Yang cewek ini udah firasat, wes gak usah budal, mending adin Pak Besai. Terus aku yang ngeyel, Sudah beli tiket. udah beli tiket. Betul. Dan kita dari stasiun, ki sepi loh rek, gerbong 8 loh rek, sepi rek. Itu udah kita udah naik kereta. Dan kejanggalan pertama, dompetnya teman saya hilang. Ya, Dom, stasiun lagi sepi ya? Itu Gubeng ya? Gubeng. Gubeng. Tapi kita masih di Gubeng lama. Iya. Itu satu hilang beneran atau memang keselip? Ternyata. Hilang beneran Om. Beneran, kok bisa kan? Karena kenapa ya? Hilangnya tuh aneh. Dia itu habis narik ATM, dia itu habis narik sejumlah uang, ditaruh di tas ransel kecil. Nah, di kecil, habis itu ditaruh truk, nggak sampai 1 menit hilang. Padahal didekep terus. Kemana itu? Padahal dia bener-bener nyadar karena bertiga, aku, teman saya sama ngelihat. Kondisi stasiun berangkat malam kan sepi juga. Iya. Kalau kita ngomong copet kayaknya nggak mungkin Mas Nggak Abdul mungkin. ya. Nggak mungkin. Karena Nah. kita juga pernah berangkat jam 12 Tapi malam. kalau dibilang hilang, itu nanti aja ditanya lagi. Dan Oke. itu bakal kembali. Wih. Paham kan maksud saya? Iya. Tapi Teman-teman. itu nanti di sesi yang terakhir. Oke, siap. Akhirnya jadi naik kereta apa? Jadi, kereta ya? Jadi pada jam 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kereta Sancaka diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Ya kan? Pada saya di gerbong 8, kursi nomor 18 ED. Yang satunya F. Kan EDF. Itu ya kursi yang zaman dulu ada depan-depan. Enggak, kalau bisnis Ini enggak. masih gerbong. Kalau bisnis enggak ada depan-depan. Dia Tetap tetap ada belakang, tapi dia dua enggak ada tempatnya gini enggak ada. Langsung los. Oh, masih Gitu. masih Iya, yang lama. Ya, itu di tahun 2000. Kita Sancaka juga yang kemarin kalau nggak Ya, tapi salah. bagus sebenarnya. Iya, udah kita gerbong lama. Itu Bagus. saya 2000 masih SMK kelas 1 2015. Itu ya. Nah, Kayaknya kereta apinya masih berbau-bau mistik. berpermisi. Nah, Tapi memang kereta api Indonesia itu nggak dari dulu ya, serem-serem juga sebenarnya. Heeh. Saya tuh dulu ya waktu kecil tuh naik kereta itu yang masih kursinya tuh seperti kursi itu apa yang rotan ya. pengunjung yang plastik, jadi kayak pengunjung rumah sakit. Iya, Nah, tahu. Nah, itu.
Memang ada kayak rotan gitu modelnya. Saya gitu, sebenarnya kecil. paling khawatir kalau Mas Arthur sudah cerita, Mas. Karena ini kan kita balik lagi ke zaman prasejarah. Jadul. Iya gitu. Ya. Jadi saya jadi teringat film-film lama kalau gitu. Iya. Zaman-zaman dulu kan gerbong-gerbongnya juga lama itu. Terus gimana Mas Aldo? Nah, Dari jadi di 3 jam- orang ini berangkat? Berangkat dari teman 2. Nah, dimulai situ itu melepas Surabaya Gubeng jam 22.15, selepas Mojokerto biasa, selepas Jombang biasa, selepas Kertosono. Di Kertosono kita berhenti kurang lebih 10 menit untuk ngisi air. Dulu kan ngisi air kereta ya di atas itu. Nah, di situ itu tidak ada suara announcement yang untuk para penumpang yang kami hormati, itu tidak ada seperti itu. Nah, ternyata orang 2 yang dilihat pas konduktor dulu kan zamannya tiket kan masih di klik Ya gitu kan. betul. Konduktor masih jalan masuk. Masih jalan. Kalau sekarang enggak, konduktor. Nah, Kemarin masih ya kita ya? Masih ya, masih. di sama konduktor itu tuh bayangin ya Mas ya, dari gerbong pertama ke belakang diklip semua. Padahal bayangin gitu cuma 5 orang di gerbong itu. Itu nyata Mas yang saya alami seperti itu. Tapi yang Tapi konduktornya itu asli orang ya? asli, tapi keadaannya yang bangun cuma saya sama yang cewek. Teman yang satunya tidur ya? Kan saya tuh delok niku tuh. Apa sih aku main game. Zamannya dulu kan game-game Mobile Legends kan sudah mulai kan. Jadi Nah. sepertinya kasih ceklek gitu. Iya Om, nyata tuh Mas Catur. Itu yang saya alami. Udah abaikan saja. Selepas stasiun Kertosono, stasiun Madiun itu berhenti lama. Adalah penumpang naik. Des. Nggak banyak, udah lumayan banyak. Des. Begitu stasiun Solo Balapan, saya turun kan atas teman saya itu ketinggalan. Kosong. Yang kosong. Padahal Tasnya. gerbongnya padahal yang sekitar saya turun itu sampai Solo Balapan itu kurang lebih 1:30 pas jam 2:an lah. Solo Balapan itu tidak sebagus sekarang kalau stasiun-stasiun sekarang. Padahal saya turun itu cuma berdua Mas, kan kalau walaupun rame-ramenya gerbong itu kelihatan. Oke. Kalau bicara tentang stasiun ya, tadi turun stasiun Solo ya, berarti? Stasiun Solo Balapan. Wah, stasiun ini juga agak serem Mas. Kemarin pada saat kita naik di Lembuyangan yang kita malam pulang itu juga karena jatengnya kereta itu jam 12 malam itu kayaknya dari Jakarta ya. Iya. Itu kereta Jakarta ya Mas naikin. Jakarta. Itu tuh juga bener-bener stasiun ini ngasih aura yang guys. Jadi bukan ngejudge nggak bersih ya, tapi itu bersih sebenarnya. Tapi auranya tuh karena memang bangunan lama sekali itu. Karena Stasiun- yang Mas bicarakan itu stasiun baru. Kan stasiun Solo Balapan itu ada yang kanan sama yang kiri. Kalau stasiun kanan itu yang lama. Dulu stasiun Mas Aldo turun yang mana? stasiun Solo Balapan tuh ada 2. Yang baru tuh ya emang yang baru, tapi dia bangunannya belum seperti itu. Bangunannya itu masih- seperti yang kanan. Masih Dulu lama seperti juga. yang itu. Sebelum sejarahnya untuk stasiun. Sudah ya, berhenti di situ tes. Nah, begitu saya berhenti ketika kan nunggu angkutan dari gunung itu. Kita naik ke Gunung Merbabu, Mas. Ceritanya. Gunung Merbabu ini. Gunung Merbabu. Nah, di sisi itu kita menunggu. Kita di sana namanya wedangan ya. Angkringan. Kalau di sini kan warkop. Angkringan. Kita minum wedang, beli nasi kucing. Zaman dulu cuma 1.500, nggak tahu sekarang. 1.500 aku beli karena saya lapar. Saya habis 25. Nah, teman saya lapar terus cerita. Pripun tole dari ibu-ibu gitu. Mboten Bu. Pripun le? Teman saya itu sudah bener-bener plongin cewek itu. Satu mungkin dia kecapean. Yang kedua mungkin dia kepikiran. Seperti itu. Jadi ada salah satu orang yang dia memang udah lama di stasiun itu ya. Di rel kan kalau Solo kan sini stasiunnya ada rel kan, itu ada rel yang bener-bener lebar yang menghubungkan kalau ke kanan tuh ke arah Semarang, kalau lurus tuh ke arah Jogja. Itu kan ada percabangan rel. Boten Bu, niki ini tadi saya naik kereta Sancaka di gerbong 8 saya cerita seperti yang tadi alami. Pancen le, Sancaka gerbong 8 tuh banyak yang angker, itu tidak pernah ada penumpang le. Loh, tadi ada Bu orang 5 tadi. Ya Allah le, ibu nek gini suwi le, tapi dia pakai bahasa halus Jawa halus ya. Kita perhatiin pakai bahasa Indonesia. Astagfirullah.
Teman saya langsung plong. 5 itu termasuk kamu, nggak dihitung orang tadi? Ada 2 orang. Dua orang yang 2 beda. orang misterius. Oh, Iya. 2. Tapi 2 misterius itu saya tidak tahu turun dari mana. Jadi 5 orang. Oh, cuma kamu kan 3 ya. Tapi Oh. Mas Aldo merasa di gerbang itu ada 5 orang, 3 Mas Aldo dan temannya, 2 orang ini yang nggak tahu turun di mana. Oh. Tapi Mas Aldo sempat menghitung. soalnya atau begini ada Mas, 5. kan kalau zaman dulu kan kita kan pesan nggak bisa kayak di aplikasi ya, kita Iya, harus ke loket ke gitu loket. kan. Jadi yang saya ganjalkan, ada apakah dengan kondektur itu yang tek 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 gitu? Emang sering begitu. Nah itu berarti kondektur baru seperti itu. Katanya ibunya seperti itu Mas Catur. Tapi entah kenapa ya, malam ini kok saya lebih takut daripada malam kemarin ya. Apa karena kita cuma bertiga? Ada. Gak tahu ya malam ini. Ada. Heeh. Ada di atas tuh. Iya. Gak apa-apa lanjut aja. Gak tahu bener-bener ini saya nggak akan, karena mungkin nggak ada Mas Hendarto dan kita memang bertiga guys. Jadi malam ini kita hanya bertiga, belum ada narasumber. Yang mungkin minggu depan kita baru ada narasumber. Ya. Auranya lebih mungkin Mas Catur belum merasa, tapi kayaknya saya sudah merasa agak berat nih. Oke, terus gimana Mas Aldo Nah sampai naik terus itu? setelah habis itu udah sering jalannya waktu ya, langsung ke base camp. Langsung ke base camp, teman saya sudah masukkan nih cewek itu. Kosong dia berarti. Kosong. Biasanya capek itu kan kita kosong. Nah terus alhamdulillah di sana ada yang nambah nih. Aku sampai pagi. Mbak, bisa sampean? Bisa Mas. Nggak apa-apa sampean bilang gitu. Nggak apa-apa Mas. Yakin? Kalau nggak yakin kita pulang. Itu udah sama tim ya, udah dari Surabaya udah pada datang. Kita kan orang 6. Yang 3 berangkat, yang 3 udah sampai duluan. Karena kita ngikut. Iya. Karena kita cari tebengan yang barengan gitu loh. Betul. Habis itu kita jalan Mas. Jalan, udah ya. Mulai hiking itu sekitar jam 7 pagi. Udah nggak ada apa-apa Mas, jam 7 pagi, pos 1, pos 2, Kandang Macan, pos 3, pos 4, Sabana. Kita ngecamp di Sabana 1. Nah, Sabana 1 udah di situ. Nah, kejanggalannya itu mulai dari jam 10 malam. Kalau temanku tuh dari jam 10 malam itu udah tidur duluan kan. Sekitar jam setengah, kita masih di depan. Masih ngobrol, masih masak-masak pakai nesting, masih buat api unggun. Sekitar jam 12 mantan udah menggigil hipotermia. Duduk. Kondisi di Gunung Merbabu itu dingin kan? Apa betul? Ya seperti gunung wajarnya gunung biasa, masih dinginan Bromo. Tuh, Arif, bapak aku manggil semua. Loh, ya Allah ya apa ini aku. Langsung aku pakai olive oil itu loh, yang plastik itu loh. Habis itu, kalau kita di gunung, kalau misalnya kita nggak ada cewek, kita nggak apa-apa membantu cewek. Tapi yang penting kan kita nggak ngapa-ngapain. Saya buka itu baju, saya ganti baju baru, saya hangetin, bener-bener saya hangetin. SB saya ganti baju, langsung saya tarik tek. Gitu di bawah, di belakang tenda muncul seorang bentuknya pocong di atas tenda. Terus ya aku bilang gini, Rek kumpul. Itu ada 6 orang. 6 orang. Rek kumpul Rek. Aku kumpulin semua. Mohon maaf ya, ini mbahnya ada yang nggak suka dari kita. Kalian ngelakuin salah apa sebelum berangkat ke sini? Saya bilang. Sebelum itu saya introspeksi diri saya sendiri. Saya salah apa? Ternyata ada yang mengaku. Ternyata itu belum. Nah habis itu aku kan belum nanyain cewek, soalnya dia negatifnya ke cewek. Ke cewek itu udah mulai enakan pagi. Sebenarnya kan dan kita yang cowok yang mas tanya nggak ada yang bicara apa ya Mas? Enggak. Belum itu. Nah nanti pas kita tuh sebenarnya mau summit attack atau berjalan ke gunung tuh kita mau ngambil sunrise. Tapi berhubung kita tuh nggak boleh egois ya, kita satu tim. Akhirnya kita nungguin cewek itu sadar. Akhirnya dia mulai terbangun sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi kan, cewek itu terbangun. Aku tanya, Mbak, enak Mbak? Kita kasih sarapan dulu, kasih teh hangat. Akhirnya dia itu ke gunung itu depresi. Dengan alasan depresi habis diputusin pacarnya. Kan dia kan waktu itu aku kelas 1, dia kelas 2.
Dia depresi pacarnya habis dipakai sama pacarnya nggak tanggung jawab. Aduh. Terus dia dilampiaskan ke gunung. Aku bilang, la ilaha illallah. Pacarnya tapi nggak ikut, soalnya kan kita kan emang kan satu komunitas, kita kan beda. Gitu nangis dia. Wes kita nggak usah dilanjutin, kita turun sekarang. Bilang gitu. Kata bapak, mas gak apa-apa tuh gini tuh. Rundingan itu masih lama mas rundingan sampai jam 9:30 pagi dari jam 7. Ya udah, gini ya Rek. Kita bismillah, aku nggak mau tanggung jawab apa-apa. Saya di sini saya tetap nunggu, saya nggak egois, saya tetap naik, tapi saya di belakang. Oke, kita naik lah dari Sabana 1, naik Sabana 2, langsung dari Sabana 2 itu udah mulai sampai attack, jadi jalurnya gini. Sampai puncak, temanku itu buat video. Video apa ini? Temen lagi, nanti tolong dikat ya. Aku nggak puncak itu, telon aku. Oh, iya. Dituding semuanya itu. Jadi semua itu tuding semua. Ini mereka apa? Ya nggak tahu ya. Mungkin ada stres sendiri. Saya rasa kalau yang pendaki beneran nggak mungkin gitu. Ya, coba. Nah, jadi tuh gini. Udah mulai dari itu, aku langsung tak tapuk cangkeme. Nggak tahu spontan tanganku, tetas langsung gitu. Wes foto-foto. Soalnya gini, Gunung Merbabu itu gunung yang bukan keramat, dibilang di keramat nggak keramat mas, tapi bener-bener banyak penunggunya. Soalnya kenapa Gunung Merbabu itu bersebelahan sama Merapi. Mas tahu kan kejadian Merapi kita soalnya naik New Selo. New Selo itu ada 2 cabang mas, jadi kita itu yang kesini ke Merbabu, yang sini ke Merapi. Seperti itu mas Rizky. Udah ya, kita lanjut. Seiring jalannya waktu, kita sampai puncak itu sekitaran jam 2:30 kita turun. Nah, dari turun ke Sabana 1 itu kita jam 6:30 malam belum. Mas tahu? Itu bukan diputerin lagi, teman saya digandoli ambek demit. Yang mana tuh? Yang cewek. Jadi yang cewek itu dimasukin sama penghulunya sana. Dia mas pengen denger dia ngomong apa. Intinya begini, maksudmu apa ngomong ngono le? Gitu. Langsung aku. Jadi yang cewek tadi bilang seperti itu. Iya. Tapi nadanya gimana ya? So, iya mbak itu. Dia marah ke temennya yang sesumbar tadi. Iya. Bukan ke ceweknya. Bukan. Jadi temen yang tadi. Yang ngomong-ngomong video, yang nuding-nuding itu. Perlu digarisbawahi teman-teman, kita kalau di tempat asing atau di gunung nggak boleh ngomong kotor kita. Iya. Nggak boleh ngomong kotor. Jadi gini mas, pas dia kesurupan, kowe mau ngomong apa ning puncak? Maksudmu iki apa? Tak gobal yo kancamu iki. Nah, gitu kan. Namanya itu itu mas, si Arif. Rip, njaluk sepuro, Mbak Bang. Soalnya ditambahin gak iso mas. Aku sampai kentekan tenaga buat nambahin dia. Sudah mulai tak baca-bacain, sudah tak ambil untuk tak tarik sukmanya tuh nggak bisa. Seperti itu. Aku ora gelem, pokoknya aku gelem bocah mau sing ngelok-ngelokno aku ning dhuwur. Ora peduli. Jadi Arif mesti tarik-tarik mas ke jurang. Yang cowok itu berarti? Cowok. Jadi seolah-olah dia diginin mas terus. Tas kerilnya kan dia bawa tas keril. Buat nggak ada yang narik ya? Nggak ada. Headlamp iki wis sampai baterainya itu full mas, kayak lep. Flash HP ku lo sampai nggak bisa nyala. Flash HP bateraiku 80% mas, kayak nyala. Karena namanya kita naik gunung kan emang kita kan bener-bener gelap ya mas ya. Karena waktu itu aku naiknya itu pas dari 17-an, tapi pas kita tanggal 21 udah pada turun aku baru naik. Soalnya kan nggak dapat kuota di Merbabu kan dibatasin kasih maksinya. Jadi maksudmu apa le? Aku gelem bocah iki. Ngono mas, jelas, nyata. Terus habis itu begitu aku gini, wes. Tapi aku setiap ke gunung, aku selalu bawa dupa. Itu kita bukan menyalahkan agama ya, kita karena untuk kulon nuwun. Saya nyalain dupa itu 3 mas, tak nyalain 3-3-nya. Dek. Cewek tak suruh di tengah, Arif di tengah, kita merungkel tuh, sisanya merungkel. Tak kasih, dek, logistik tak kasih, tak sumpetin rokok 1, tes. Mbah, kulo ngapunten nih mbah. Intinya aku ngomong seperti itu. Ora iso, aku ora peduli. Pokoknya aku kelep lagi, Arif ditarik lagi.
langsung tarik-tarikan di posisinya lama. Dan akhirnya adalah salah satu bener-bener orang situ pendaki, saya minta tolong. Apa mas? Iki mas tak oh ya wes tenang. Dia kenal, Mbah, niki putu kulo. Kulo niki sing salam mbah. Kemudian akhirnya baru dia luluh. Saya tak suruh minta maaf. Habis itu yang cewek itu Mbak Rinanya pingsan. Glep. Nah, habis itu mau nggak mau tim evakuasi naik. Aku bilang, Mak, gini aja. Kan aku kan bawa kayak bawa tali ramping kayak pramuka kan. Gini aja Mas. Kita ini mengejar waktu, kita bantu semaksimal mungkin sampai tim evakuasi naik, jadi ketemu di tengah jalan. Kalau misalnya, soalnya itu kan kita masih jalan pendakian, masih turun gini, nggak bisa kalau kita nunggu, kasihan. Angin semakin dingin, dia semakin hipo, bisa-bisa nggak ada. Itu bahaya angin gunung mas. Jadi kalau misalnya pemula, mending penanggungan dulu dah, jangan langsung Jawa Tengah. Jadi gitu. Jadi abis itu aku cari kayu mas, kan situ kan banyak ramping. Tapi apa namanya sebisanya tebang, tak kuatin, des popok turun. Deng mas tahu mau sampai Sabana, kau putih datang, langsung datang di depan. Apa itu? Genderuwo. Pasti nggak terima sama Arif itu. Wis datang semua berarti. Tapi kelihatan wajahnya full ya. Kalau alhamdulillah semua bisa lihat, nggak tahu aneh. Enam-enamnya tuh ya, bisa kelihatan. Kan kalau anu kan cuma kelihatan badannya itu. Enggak mas, kalau di gunung itu kalau yang kita punya bermasalah sama dia pasti dia menunjukkan diri. Oh. Seperti itu. Habis itu, tapi kita masih dipandu sama itu. Dia nggak, tapi alhamdulillah kita sampai Sabana 1 tuh 5:30 pagi. Langsung kita beberes. Alhamdulillah tim evakuasi datang ke situ ya. Habis itu kita di briefing. Kalian itu nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya mau ke gunung itu kita harus sopan, main baik-baik. Nggak boleh seperti itu. Oke, ya udah ya selesai ya. Kita turun, dia tuh si Mbak Rina udah duluan sama evakuasi. Itu pagi, itu masih diganggu mas. Mana si Arif ini ya? Karena si Arif itu. Rip, jangan gitu lagi Rip. Nah, mas tahu ya dari Sabana itu kalau kita jalan kaki itu mungkin 30 menit. Jadi 3 jam. Saya sampai di tim evakuasi turun sampai nyari lagi. Anu lepas itu dah. Loh, tim evakuasi kan ngevakuasi Mbak Rina. Udah turun duluan. Dia kan nggak sadarkan diri loh mas. Pingsan itu dari malam sampai pagi itu. Nah, iya. Nah, aku turun tuh. Dia jalannya sama. Ternyata kita berenam itu digendongi sama Mbak Wewe. 6 orang. Iya, aku juga nggak kelas. Aku kan anu ransel. Tapi aku nggak ngelihat saat Yang itu. lihat siapa ya kalau di Gandul itu? Anunya, apa namanya seperti orang Peternya di sana tuh ada. Tuh gitu. Jadi gitu. Nah, udah selesai cerita sampai pos 1. Sampai pos 1 selesai, baru kita mendeku pendaki. Loh mas, kok baru sampai sini mas, rame gini-gini. Aku loh perasaanku tuh jalan tuh belum 3 jam mas. Baru setengah jaman lebih aku itu. Aku lihat jam, begitulah jam. Loh, kok wis 4:30 sore rek ini aku. Udah bener-bener maghrib. Begitu surup-surup itu, udah mendekati ke base camp, udah sholatu wassalamu alaik. Diem, aku tak suruh mandek. Padahal base camp udah kayak sini ke pos Sapam. Tapi aku suruh diem maghrib. Daripada kita nyasar. Stok logistik masih ada, kita buat mie di situ. Tunggu di situ. Di ada pos 1 itu ya. di pos 1. Enggak, Belum. Sudah Pos 1. tengah-tengah. Itu jaraknya dari rumah sini ke pos. Tapi namanya di gunung jauh loh mas, muter melipir ini. Iya. Nggak lurus gini, nggak melipir. Udah kita diem. Penanggungan kan terjang gini aja. Kalau merbabu nggak muter-muter. Kita mending diem, buat mie instan dulu. Tak buatin mie di situ. Buatin di situ. Nah, mulai dari situ udah ada nenek bungkuk, yang ini, yang itu, ya Allah. Rip, kok nek njaluk ngepuro tau Rip? Kok nek misalnya gini terus ya apa tekan Surabaya, Rip? Kok pengen mati dah, aku udah bener-bener capek itu mas. Saya udah bener-bener pikiranku udah nggak tahu kemana. Saya tuh juga bener-bener capek. Ya, jadi di Arifnya masih belum terima gitu kan? Nggak tahu saya itu mas. Dia sudah, iya mas. Dan sampai base camp, maka kemasukan si Arif. Masih orang saya tuh nggak keterima mau dibawa pulang. Lama loh mas, dari
sampai base camp itu setengah 7. Arif baru sadar jam 2 malam baru sadar dia. Sampai ketinggalan kereta loh kita itu. Baliknya itu ya? Iya, benernya kereta kita itu jam 2 pagi. Waktu itu naik Pasundan kalau nggak salah. Itu sampai ketinggalan. Pengalaman yang seru juga. Ya Tapi itu sih. Kalau seyogyanya, kalau kita mau berangkat itu ya gitu tadi, jangan sampai merugikan diri sendiri apalagi orang lain sebenarnya. Karena Astagfirullahaladzim. pada saat naik gunung itu kan kita ngomong tim ya, bukan individu. Jadi kalau kita melakukan hal yang di luar prosedur atau di luar kesopanan, otomatis kalian akan merepotkan teman pendakian juga. Jadi gini loh guys, kalau bentar saya buat ngasih saran ya, buat kalian buat pemula yang pengen ibarat kata untuk selfie manja, selfie cantik, itu buat kalian mending naik gunung yang di bawah 2000. Contohnya 1000 kayak Gunung Prau lah, atau kalau di Jawa Timur itu Penanggungan. Kalau untuk Jawa Tengah Gunung Prau itu juga boleh. Kalau misalnya Jawa Barat Tanggungan Prau. Saya setiap hari mas, kalau ke gunung mas, ke Gunung Anyar. Iya, enggak, maksudnya buat pemula loh Mas Rizky. Iya, itu betul. jadi itu kalau bisa ya gitu, kalau bisa ya secara pelan-pelan. Next boleh lah mas, kru kita gini kita jalan-jalan ya ke gunung atau bagaimana? Kalau saya belum Mas. Oh iya, next maksud Iya, saya next. iya. Kalau kita semua udah fit, kita podcastnya di tempat itu kayak gitu-gitu. Boleh. Ya, tapi ya memang harus kelunuan ya. Jadi ya teman, kalau memang kalau di gunung itu satu sih niatnya harus diatur tadi. Iya. Benar. Kalau niatnya dari pertama kali kita niatnya sudah macam-macam, ya mending nggak usah naik. Sebenarnya bukan niat juga sih Mas. Dan yang kedua itu hobi. Karena kalau kita tuh seneng, kita tuh hobi, kita mencintai hobi kita, tuh mencintai gunung itu bakal enak. Tapi kan kalau tadi ya, kalau temannya tadi yang si Arif dia di atas kayak pulang gitu kan, berarti kan sudah ada niatan sebab enggak, karena si Arif dia itu pertama si Arif itu masih SMP kelas 3. Oh. Jadi yang kedua baru pertama naik gunung, dia ngakunya itu udah berkali-kali naik gunung. Tapi dia kuat. Namanya anak kecil ya, anaknya itu kecil. Tapi dia baru pertama masih labil. Masih kelas 3 S. Gitu. Terus yang tadi itu Arifnya sudah sadar, sudah nggak teruskan lagi? Udah tidak. Dan udah terus di briefing dan dia di blacklist sampai sekarang. Dan habis itu kita sama aja yang cewek juga atau yang cewek? enggak, yang cewek. Dan yang cewek alhamdulillah sekarang sudah nggak ada. Hah? Sudah nggak ada. Alhamdulillah. Hah? Iya, karena alhamdulillah beliau disayangin sama Allah. Oke. Mungkin dia nempel duluan. Sakit. Di situnya. Dari situ nggak ada. Kan dia kan IPO, karena kita telat penanganan. Ya Allah, Rabbi sorry. Oh berarti jenengan naik ber-6, pulang ber-5 ya? Tapi kita pulangnya waktu itu ada kontribusi dari sana sih. Kita diantar mobil. Pantesan ada dari petugas evakuasi guys. Jadi saya, ada petugas evakuasi, kenapa nih? Ternyata memang nggak ada yang, siapa namanya, Rina, siapa? Iya, almarhum Rina. Rina. Oke guys, jadi nggak main-main ya, memang benar apa yang diceritakan Mas Aldo ini kejadian nyata yang menurut saya jangan sampai terjadi sama kita atau pada saat kita mendaki. Karena kenapa? Kita kan berangkatnya pengen seneng-seneng nih guys. Jangan sampai malah mengkhawatirkan orang rumah, apalagi malah membuat orang rumah sedih dengan kabar yang duka itu ya Mas ya. Iya. Juga ini otomatis keluarga, kalau misalnya kita mendaki ya sama teman gitu kan, keluarganya tahu dengan kita, apa nggak marah keluarganya? Benar. Dan penyakit yang parah dalam gunung itu satu, hipotermia. Jadi jangan memaksakan dirimu kalau kita tidak perlengkapan benar-benar lengkap gitu loh Mas Rizky. Sebenarnya Mbak Rina itu lengkap, tapi ya di gara-gara ada temennya depresi. Seperti itu. Mbak Rina lo nggak pakai SB sleeping bag, itu pakai sleeping bag saya. Saya nggak pakai apa-apa. Beli Mas sleeping bag. Mas ada ya berarti? Untuk sekarang sudah nggak ada, udah aku jualin. Belilah, masih ada saya simpen. Takutnya kalau kita kayak ada gitu. Kita dulu kemarin pernah camping itu kan, rencananya kan beli sleeping bag. buat itu yang buat masak itu. Sampai sekarang belum keturutan. Oh, nesting dah. Iya, sampai sekarang belum keturutan. Kita masih sewa ya kemarin. Iya. Iya.
yang pengalamannya ini benar-benar menarik. menarik guys. Jadi ya seperti kalau saya lihat pernah dengar di Cita-Cita kayak di film-film kayak pendaki-pendaki memang nyata seperti itu ya. Dan itu terjadi benar-benar pengalaman teman kita Mas. Iya. Jadi gini loh Mas. Nah, apa selebihnya itu orang tuanya sempat gak terima. Soalnya Mbak Rina itu kak kelas saya. Dan itu bisa dibilang dia itu wakil OSIS. Wakil ketua OSIS. Nah, dia itu aktif dalam bidangnya. Ketuanya rumahnya sini loh Mas. Mana namanya itu? Di sini dekat masuk itu Penjaringan ya Mas El. Di Cimanala gitu. Nah, di situ rumahnya. Dia ngecek aku, orang tuanya marah-marah ke saya. Ya aku juga nggak tahu apa-apa kan. Saya coba itu namanya takdir. Saya juga sempat nangis. Masih nggak nyangka loh Mas. Iya lah. Niatnya seneng-seneng kok. Ya itu sih Mas. Baik guys, nah ini tadi sudah kita dengarkan cerita dari Mas Aldo. Memang agak serem-serem gitu ya Mas Aldo. Iya. Cuma Ini kisah nyata yang benar kita aja. Dan ini ada guys. Ada sesuatu yang beda dari teman kita ini. Iya dong. Iya dong. Kita bahkan dengan saya lihat tadi. Ini apa yang dia tuan? Kalau saya lihat Mas Aldo ini dengan sebelumnya ini kacamatanya kemarin itu tampak lebih gak sesuai sih sebenarnya yang pada saat kita di channel Nurul Iman. Iya. Tapi malam ini Mas Aldo ada yang beda nih. Iya dong. Apa yang beda ya? Oke, boleh di-spill Mas Aldo. Boleh dong. Kira apa yang beda? Yang membuat Mas Aldo lebih beda malam ini? Aku memakai kacamata dari Optik Maranatha. Bagus nih. Optik Maranatha yang ada di Penjaringan, Surabaya. Jadi di Gitu daerah ya guys ya, di daerah Penjaringan. Jadi gini ya guys ya, untuk kacamata ini smooth banget sih buat aku Mas Rizky ya. Seperti Mas Rizky pakai kan, Mas Rizky juga pakai kan. Kok tahu ini Mas? Iya lah, ini biasanya Kelihatan ya? kacamatanya polos. Sekarang kok Kacamata kata Gen Z, sekarang jadi Gen Z kacamatanya gitu loh. agak beda ya Mas sama kacamata saya biasanya. Ini saya kayak Tony Stark ini. Oh gitu. Karena begini loh, untuk dari frame-nya sendiri dia lentur loh guys. Tuh lentur loh guys. Mau di blengkok nggak bakal tugel gitu loh. Dan buat memakan buat kalian untuk pemakai pemula ya itu sebut banget. Jadi enteng, nggak pusing. Ya biasanya kalau orang pemula Mas Rizky ya itu pasti ada yang ngerasa gliyeng, ada yang ngerasa pusing gitu. Ini bener-bener enggak Mas Rizky. Dan rekomendasi banget loh, untuk harganya itu terjangkau loh guys ya. Buat kalian yang punya solusi matanya minus, matanya plus, yang buat kalian tentunya yang suka berkacamata gaya untuk berpose-pose velocity atau mau statue juga boleh dibeli kacamatanya di Optik Maranatha. Kacamata yang saya pakai ini saya sedikit jelaskan. Ini lebih ke arah modern karena kacamata yang saya pakai sebelumnya itu sebenarnya menyesuaikan wajah saja. Tapi kalau ini sudah masuk ke tren kekinian Mas. Iya. Jadi saya lebih pede, lebih percaya diri. Kalau untuk dari segi pemakaian kacamata sebagai kita, Mas Catur juga pengguna kacamata kan. Kendala kita ini kadang-kadang ini gini Mas Aldo, nggak cocok dengan bentuk wajah. Ya. Kayaknya kemarin pada saat di Maranatha ini kita dibantu untuk sarannya juga ya Mas ya. Iya benar. Dari servisnya juga bagus guys. Di antara wajah-wajah orang satu sama lainnya ini kan beda-beda. Iya. Kita nggak bisa memaksakan model ini selalu cocok di Mas Catur misal. Ini cocok di Mas Aldo. Nah, Maranatha sendiri menyediakan jasa untuk ditanya-tanyai konsultasi ini. Benar. Selain konsultasi, ada konsultasi ini untuk minus. Ada. Ada alatnya lengkap ya Mas. Jadi gini nih Mas Rizky, pas saya masuk ke optiknya itu bener-bener pelayanannya sudah silakan mau dibantu langsung gitu Mas Rizky, kan disuruh duduk, ditanyakan keluhannya apa, baru sebelum kita ditanyakan keluhannya, ditanya-tanyain seperti ukurannya berapa, baru diperiksa lengkap Mas, mulai dari monitornya, mulai dari layarnya, udah lengkap Mas. Dan untuk pengukur daun kita pun juga ada gitu loh. Gitu. Jadi kacamata tidak bisa asal pilih teman-teman. Iya. Karena memang harus sesuai dengan dimensi wajah. Iya. Nah, kalau itu ada fasilitas seperti itu dan fasilitas konsultasi juga ada, berarti ini bukan toko kacamata biasa saja abal-abal gitu ya. Karena memang dari segi fashion, dari segi kegunaan juga ada ya Mas ya. Nyaman banget.
Guys bisa di follow Instagramnya Mas. Instagramnya ada Mas, kira-kira teman-teman pengen tahu nih kalau pengen sosial medianya Maranatha ini. IG-nya ada di Ada. transkrip itu. Oke. Untuk ini Di saya depan. ambil ya Mas. Ya. Terima kasih Maranatha. Ini di Jalan Penjaringan Timur 22A teman-teman, depan Rusun Nama Penjaringan. Boleh dicatat atau di pause, saya sebutkan nomor WA-nya, bisa kita WA booking Boleh, untuk bisa. booking pelayanan ya Mas ya. Boleh. Di 0852 9006 1992. Kalau untuk Instagramnya Mas, tangan kiri Instagramnya ya. boleh di add ya? Di follow. Di follow Instagram ya, di follow. follow Instagramnya di optik_maranatha. Baik teman-teman, kita kembali lagi dalam segmen yang kedua. Nah, yang kedua ini cerita dari Mas Rizky. Oke. Ya, gini. Sebelumnya kan memang Mas Rizky dulu pernah cita-cita dengan di rumahnya ya, rumah yang dulu yang di mana itu Mas Rizky? Di itu. Di Ngagel kalian. Ngagel. Kemarin saya Nah. cerita tentang rumah eyang saya itu. Nah, dan sekarang mungkin lebih bagus lagi. Ini baru saja ini sebenarnya Mas Aldo, tapi bener-bener loh saya itu tadi ya memang cerita misteri ini nggak tahu kita endingnya seperti apa, tapi saya kaget kalau Mbak Rina tadi meninggal dunia, almarhumah Mbak Rina ini ternyata memang ini cerita yang menurut saya juga apa ya guys ya, membuat kita harus lebih hati-hati ke depannya. Ini boleh saya sedikit cerita juga, izinkan saya untuk bercerita. Kemarin ini kan mohon maaf ada beberapa live yang saya lewati ya Mas ya. Saya kan sedang lembur ini di kampus. Iya. Saya nggak boleh nyebut kampusnya. Kampus saya ini tergolong tua karena berdiri dari tahun 1963. Nah, gedung yang di belakang itu ada tempat aula Mas. Iya. Ini saya cerita sedikit karena saya lembur. Mas Aldo pernah tanya, Mas Rizky kok nggak kelihatan ke masjid? Saya lembur ini Mas. Iya. Saya garap akreditasi dan ada di satu momen karena saya bertugas di salah satu dokumen yang harus saya selesaikan, saya lembur sendirian Mas. Yang awalnya sebenarnya teman-teman dosen yang lain itu ingin menemani, teman ada kegiatan mendesak. Dan karena saya harus melakukan ini dan saya fokus, nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin takut, nggak mikirin apa-apa karena kampus kalau malam itu masih ramai anak-anak juga gitu Iya. sebenarnya. Tapi kemarin tiba-tiba ngerasa sepi. Di aula itu ada TV besar 80 inch Mas, untuk kita nonton YouTube boleh kalau misalnya sambil kerja loh. Boleh. Jadi saya itu karena sendiri saya tonton Dono Kasino Indro. Kita kan pasti tahu ya Dono Kasino. Tim Warkop. Tim Warkop. Nah, itu ngebuat saya untuk nggak kedistrak hal-hal lain. Karena memang sebelumnya di ruangan itu sebenarnya saya sudah pernah diganggu. Tapi entah kenapa saya bukan meremehkan ya, nggak peduli karena ada hal yang lebih penting buat saya. Di saat itu jam masih menunjukkan jam 8 malam. Jam 8 malam dan teman-teman yang lain ada di musola, ada di depan gedung itu. Di dalam aula itu saya itu ada 40 bangku. Ada 40 bangku untuk rapat biasanya. Saya kerja di situ sendirian. Dinyalakan. Ya otomatis karena saya kan pasti takut kalau gelap. Saya nyalakan semua. Ini ada salah satu mahasiswa yang jadi petugas kampus juga, namanya inisialnya Ila ya. Ini bilang ke saya habis sholat isya jam 8 itu saya ke atas. Kok ini dikunci aulanya? Laptop saya, barang saya masih di situ. Loh Pak Rizky mau lembur tak? Iya jangan dikunci ya. Saya masih di sini. Oke, udah saya sama dia dibukakan karena takutnya mungkin ada laptop dikunci sama dia. Terus dibukakan saya masuk. Udah saya kerja sampai jam 11 Mas. Jam 11 saya mulet-mulet terus apa itu ya capek ya. Terus saya mau ke toilet. Iya. Ke toilet itu jam 12 kurang. Malam. Yang biasanya di bawah itu masih ada teman-teman, ada petugas lah, ada petugasnya. Itu kok rasanya sepi ya. Terus saya ke pintu Mas. Pintunya dia ngunci. Ibu tuh keluar. Notabene saya ini dosen. Mahasiswa nggak mungkin berani iseng ke saya. Kalau ini iseng ke saya pasti sesama dosen, kalau nggak tendik. Ada tenaga pendidik itu yang mungkin berguyon. Tapi mereka izin pulang semua sudah. Iya, jam 12 Saya malam ada ya. videonya Mas. Jadi benar-benar itu kejadian. Boleh saya tunjukkan ya.
Ada videonya itu pas, dan kebetulan itu jam 12 malam saya sadar itu. Kok pintu ketutup ya? Saya gitu. Ini ada, saya harus scroll sih. Nanti saya tunjukkan ya. Saya lihat kok kekunci pintunya ini. Saya telepon teman-teman. Loh, kok ada yang kunci ya? Saya gitu. Enggak Pak, tadi saya biarkan karena saya tahu Bapak mungkin ke toilet. Ini loh mana ya? Ini 8 detik. Tiba-tiba ada yang kunci dari luar loh bos, bahaya ini. Wih, itu kekunci loh. Ini loh kekunci. Ya Allah, iya ya. Kekunci. Ini jam 12 malam. Kalau ini loh ada jamnya. Tanggal 15 bulan 5 tanggal 00.02. Jam 12 lebih 2 menit. Dan notabene nggak ada yang berani sengin saya, Mas. Jadi saya langsung bulu kuduk saya berdiri semua, dan otomatis hal yang saya buang awalnya itu untuk tidak takut, itu tiba-tiba saya ngerasain aura yang saya buang awalnya. Wah, ini ada orang banyak. Saya ngerasa di ruangan itu ada orang banyak. Saya telepon, ada salah satu teman yang saya rasa ada di kampus. Telepon nggak diangkat, dia udah tidur. Kedua saya telepon lagi teman saya satunya, diangkat. Pak, ini tolong saya dibukain pintu, jenengan di mana? Dia ulah. Lu ngapain? Lu nomor saya kan udah bilang, saya gitu. Kenapa? Dikunci ini kayaknya, Pak. Loh, infanteri mana berani ngunci Bapak? Saya panggilkan infanteri. Dipanggilkan sama dia. Loh, dia lewat jendela, kan ada jendelanya tadi. Pak, ini kok dikunci? Yang bawa kunci kan kamu. Saya marah. Yang bawa kunci kan kamu. Pak, ini kuncinya. Saya bawa, dan Bapak saya tidak kunci Bapak. Tapi kamu lihat, ini kondisinya dikunci ini. Dia kaget. Karena kenapa? Dia merasa benar-benar nggak ngunci. Kamu beneran nih nggak? Kunci hanya ada satu Pak di saya. Dia bilang gitu. Pak Rizky, tadi kan saya nggak bisa menyalahkan dia 100% karena kalau pintu dikunci kan menjeklek gitu ya. Saya akan sensitif dengan bunyi itu kalau kondisi ruangannya, meskipun saya lagi nonton Donokan Sinio Indro, saya rasa kalau ada bunyi klek itu kan saya tahu, wah lagi disengin saya. Ini benar-benar nggak ada bunyi. Gak ada bunyi, dikunciin Bim salah bim. Bener-bener. Jadi kampus, dan itu memang sebelumnya saya pernah diganggu di situ. Di ruangan yang sama. Di ruangan yang sama, Wow. tapi saya berdua sama teman saya. Dan saya membuang itu karena kemarin itu prodi saya yang diakreditasi. Jadi saya gitu kan, meremehkan. Jadi ini pelajarannya kita nggak boleh meremehkan apapun. Kalau memang saya akhirnya introspeksi sama kayak Mas Aldo, apa yang saya lakukan nggak ada. Insya Allah saya nggak ngomong kotor, saya nggak ada, karena saya fokus bener-bener. Tidak ada rasa takut karena saking fokusnya. Nah, fokus terganggu karena kebelet ke belakang. Tiba-tiba yaitu nemu pintunya sudah terkunci. Nah, ini yang sampai saya teman-teman pun akhirnya percaya karena saya ada videonya. Video itu si infanteri ini anak mahasiswa yang tidur di kampus ini, dia juga heran, "Duh, Pak, kok kuncian?" gitu loh. Sebelumnya ada Mas di ruangan ini saya berdua sama teman. Waktu itu datang, emang terkunci ya? Terkunci karena saya nggak bisa keluar. Kan biasanya kalau orang diganggu, aku kunci, ada orang datang, loh buka ini Mas. Nah, Seperti itu. gitu kan Mas ya. Biasanya kalau kita ini seolah-olah diganggu dengan makhluk ini, itu kalau sudah tersadar, itu halusinasinya hilang. Oh, loh ini nggak kekunci kok. Ini tetap kekunci gitu loh. Yang akhirnya saya marah ke dia itu, ke infanteri itu, karena saya kira dia yang kunci. Enggak Pak, ini kunci selalu di saya. Ini aneh Pak. Ya sudah, saya temanin untuk ambil tas, kamu yang matiin lampu. Iya Pak. Saya ambil tas, dia mau matiin lampu, saya udah, Pak jangan pergi, saya takut. Jadi mahasiswa saya sama takut karena dia yang megang kunci dan merasa tidak mengunci. Kalau dia nuduh saya abal-abal, saya ngunci dari mana? Karena kuncinya kan nggak ada. Kalau saya pura-pura dikunci atau bagaimana ya? Iya, permasalahannya itu nggak ada suara krek gitu ya Mas Rizky ya? Nggak ada. Wow. Ini itu selesainya memang di situ, dan saya nggak mau terlalu saya perbesar di besoknya di kampus, nggak, karena takutnya teman-teman nggak akan mau ada yang lembur. Karena sebelumnya saya sama Pak Ilman ada dua Mas. Beda cerita.
Sebelumnya, ini kan tadi saya barusan kemarin akreditasi. Yang sebelumnya juga lembur. Yang satu, saya sama Pak Hilman ini beda jam kerjanya. Jadi dari jam 9 itu Pak Hilman yang ngantuk, dia tidur sampai jam 12. Maaf, saya yang ngantuk duluan, baru dia yang tidur. Saya tidur dulu Pak, saya tidur dulu, saya nggak kuat. Saya Malam itu, Pak. dia di ruangan ini saya ambil tas saya, jaket saya ini, saya tidur di karpet di bawah. Saya di bawah aja enak, biar enak. Laptopnya nyala, kita Terus saya bangun tuh jam 12:30. Orang ini nggak ada. Pak Hilman, di mana? Saya di sebelah Pak. Dia diam, nggak mau cerita. Ada apa? Kok saya ditinggal gini? Gak apa-apa Pak Rizky, udah bangun Udah. Mau kerja pagi apa mau tidur lagi? Saya udah enak badan saya mau kerja lagi. Saya mau ngerjain dokumen lagi. Oke Pak, saya yang tidur ya. Gitu. Pas dia yang tidur, baru saya yang tahu kalau saya diganggu. Karena pada saat dia tidur, dia di depan saya gini kan, saya di meja. Di belakang saya itu kayak ada anak kecil. Oh, suara gitu ya. Mas Aldo pernah nggak ngelihat pohon ini, tapi ngelihat lampu ini kan kelihatan ada berdiri di sini kan, seperti itu saya. Tapi saya toleh nggak ada. Dan saya itu bukan orang nantang, tapi saya memastikan, bener nggak sih, apa jaket yang ditaruh di kursi yang saya anggap ini ada manusia. Iya. Enggak, jaketnya tak ambil. Masih ada Mas, lucunya itu. Padahal kalau kita Tapi memastikan nggak ada suaranya. nggak, kayak nungguin. Tapi kok Mas itu sesosok kayak seperti anak kecil gitu? Karena tingginya itu sama kayak saya pada saat saya duduk. Jadi pas Rizky pas Anak nunduk. cewek, Oh. cewek, anak kecil cewek. Jadi, loh, kok gini? Aneh. Saya setelin ini ayat kursi di YouTube. Saya ulang. Jam 2:30, Pak ini bangun. Jadi selama itu dia masih Jagain saya. Tapi nggak ganggu ya? Nggak ganggu. Ini salah satu pengalaman spiritual. Pengalaman melihat yang Mistis. lebih melihat jelas, yang paling mendekati jelas. Mendekati jelas. Yang itu istilahnya paling mengganggu sebenarnya. Mengganggu itu karena kita ngelihat kayak beneran sudah memastikan. Itu. Jadi Bentar. dan lucunya Mas, ini lucu lagi. Ternyata pada saat saya tidur, kenapa Pak Hilman keluar dari ruangan? Karena dia juga ditunjukin. Berarti bilang gitu Om. Jadi pada kita nggak saling cerita. Cuma saya mangkel, Pak awakmu turu sih Pak. Aku gila mau ikut diketok ingin. Hah? Dia langsung kaget. Sih Pak, bentuknya kayak opo? Kayak ada orang di belakang saya. Tapi anak kecil. Kalau saya besar Pak. Loh, dia akhir cerita. Kenapa saya itu keluar dari ruangannya Pak Rizky? Karena saya itu tinggi besar Pak. Saya pindah ke ruangan yang sebelah. Di ruangan kan ada BPM, maksudnya ada petugas lain. Tinggal berarti ya. Saya ditinggal, kurang ajar. Oh Maya awak Pak, aku mau tinggal berarti. Iya Pak, saya takut. Gitu dia cerita. Lah ini kejadian sebelum dimana saya yang sendirian itu. Akhirnya untuk ke depan saya tidak akan mau sendirian lagi di situ. Gitu. Jadi di kampusnya Mas Rizky sekarang gitu. Betul. Ya, wawalan tempat-tempat tertentu itu selalu ada. Kita ngelakuin salah atau tidak kita mungkin nggak ngerti ya. Tapi insya Allah saya nggak. Tapi kayaknya mereka ini merasa aneh kalau ada aktivitas di saat benernya ruangan itu di jam-jam itu tidak ada aktivitas. Kayak mengganggu sepertinya. Padahal nggak ada niat mengganggu ya, kita pakai karena itu kan ruangan manusia bukan ruangan mereka. Gitu. Itu sih yang bisa saya ceritakan karena ini besoknya Pak Hilman yang cerita kemana-mana. Yang saya yang sendirian itu karena dia merasa Pak Rizky ini ada buktinya video. Saya itu kenapa saya video itu bukan video saya rekam dari HP, tapi saya kirim karena saya sama Pak Hilman WA-an. Awakmu Pak, aku gak ini loh. Tiba-tiba ada yang kunci dari luar lu bos, bahaya. Ini saya lagi ngomong sama Pak Hilman. Ini WA-nya Pak Hilman ini. Oh dikunci dah itu. Dr. Muhammad Hilman dikunci. Saya lagi WA-an sama dia. Siapa aku pengen toilet, takut bawa HP saya. Karena kalau dikunci saya nggak bisa telepon petugas yang di bawah. Saya ngomong sama dia karena dia masih bangun. Pak sopo sing iso tak telepon yo.
coba Lidi gini, coba ke orang-orang ada yang bisa akhirnya bantu ngubungi infanteri untuk bukain pintu yang anak mahasiswa yang saya bilang tadi. Itu guys, jadi karena Mas Endorto sudah datang, mari kita pulang ini gimana nih? Teman-teman, Mas Endorto barusan datang, jadi saya kira pengalaman yang saya ceritakan itu tadi real karena saya ada video. Monggo Mas, tapi percuma aja kalau saya kasih ke Mas Catur mungkin tahunya itu sudah kuncian ya, nggak ngerti kunci dewi ini nggak ngerti. Tapi yang saya heran kan satu loh Mas Rizky. Jadi kan posisinya Mas Rizky itu lagi tidur ya itu ya. Oh yang ini yang pertama. Terus tiba-tiba dikunci. Oh no, saya kayak lagi ngerjain itu. Jadi saya tersadar. Jadi iya, lagi kerjain sesuatu. Kalau orang mau dikunci itu pasti ada krek, sepelan-pelannya itu kalau mau kunci itu krek. Kecuali saya lagi tidur ya. Itu yang hal yang janggal. Itu berarti ibarat kata senang lah perkenalan gitu. Tapi untuk sekarang udah nggak pernah kamu sih? Karena saya nggak pernah lembur. Semoga dapat lembur ya Allah. Nah, jangan. Kan dapat gaji. Iya, double. Cuman saya mungkin kalau sampai pasar lembur saya akan ngajak banyak orang. 5 orang sekalian. Camping sekalian di dalam. Tetap itu Mas Aldo aja 6 loh yang tadi diceritakan. Mas Catur, bagaimana? Mas Catur ada cerita? Ada saya. Kalau pengalaman saya sih untuk sekarang tidak ada ya. Tidak ada pengalaman. Saya ingat apa yang saya harus sampaikan malam ini tuh kira-kira pengalaman, karena saya baru ingat itu hal yang barusan ini. Kalau yang kemarin saya di rumah nenek itu, di rumah yang itu, karena memang salah satu yang bentuknya sama rasanya benar-benar kerasa ke saya. Oh iya, Mas Rizky, ini kemarin kan di video kita yang kemarin itu memang ada sesuatu yang penampakan. Boleh ya? Boleh dibahas. Di menit keberapa itu? 15,5. 54 boleh bro? 15,06. Oh 15,06. Kalau teman-teman mau lihat di 15,06 itu emang ada ya, hanya bayangan saja 2 kali lewat itu gitu. Dan mungkin boleh membantu memastikan. Tolong di menit itu bantu dilihat teman-teman, karena di kru kita ini tidak ada yang merokok. Jadi tidak ada asap-asap yang istilahnya mungkin menjadi gangguan di kamera. Oh itu asap rokok, enggak. Kita berempat tidak ada yang merokok. Jadi pada saat syuting ini nggak ada asap rokok sama sekali, yang saya baru dilihatkan tadi bagi. Tapi itu bukan kayak asap rokok, pas kayak orang jalan. Hitam soalnya. Lep gitu langsung. Iya. Bener jelas. Kalau penasaran dilihat. Iya. Lihat. Gitu. 10:30 Mas. Oke, teman-teman semua, ini mungkin dari sini cerita-cerita kita dengan Mas Rizky dan juga Mas Aldo. Semoga ini menjadi pengalaman bagi kita semua ya. Dan untuk kedepannya jangan sekali-kali untuk meremehkan sesuatu, dan harus diniati segala sesuatu dengan niat yang baik. Jangan sampai niat itu membuat kita, apalagi kalau kita tim ya, membuat kita jelek, akhirnya semua kena semua gitu. Oke teman-teman, mungkin kita tutup dulu ya podcast kita hari ini. Saya Catur, saya Rizky, saya Aldo, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar tahu CNR update video guys. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.